Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Sengaja saya di waktu yang sangat penting ini, saya sengaja ingin berbicara dengan Menir Sam yang cukup lumayan banyak ini. Selamat berjumpa Pak Menir Sam. Selamat berjumpa kembali Pak Argo. Ya. Mas Sam, ini saya ingin cerita Anda, kenapa Anda jadi seniman. Tadi sudah saya tanyakan kepada Anda. Sekarang ini saya ingin tahu karya-karya Anda. Ini Anda memilih seperti apa, Mas? Oke. Jadi dari SMP saya sudah membuat puisi, lalu kemudian quote, lalu maskot, lalu kemudian lagu, lalu kemudian saya melukis. Ya. Salah satu maskot saya tahun 1996 sampai 2000 itu ditetapkan sebagai maskot pariwisata Indonesia. Apa itu judulnya itu? Jakantara, Jamrud Katulistiwa Nusantara. Maskot itu dipasang di hotel-hotel, terus di tempat-tempat wisata, kantor-kantor wisata selama 4 tahun. Oh ya, itu ya, bercerita tentang apa itu Anda? Itu tentang budaya kita kan. Pewayangan itu ada Petro, ada Gareng, ada Semar Bagong. Bagong ya. Saya mengambil tema Petro. Petro itu bisa jadi ratu, Petro itu bisa jadi rakyat biasa, rakyat. Nah, di situ ada filosofi yang baik di diri Petro itu. Iya. Berarti Anda menggali banyak konsep, terutama konsep kebudayaan Jawa itu ya? Oke. Karena budaya Jawa itu sangat mulia dan agung. Ya. Kenapa Anda nggak menyandingkan dengan kebudayaan Cina misalnya? Karena saya tidak pernah ke Cina waktu itu. Oh gitu ya. Sekarang baru ke Cina, ya itu baru setelah ini ke Cina gitu. Oh gitu ya. Iya. Dulu lebih tertarik ke Jawa gitu ya. Iya betul. Iya. Atau bapak ibu ada campuran orang Jawa atau seperti apa? Kakek saya orang Jawa. Oh kakek orang Jawa ya. Iya. Oh, karena ada dari nenek saya. Mungkin itu kakek Coy ya. Oh iya. Iya. Karena sekarang Anda lebih kelihatan sipitnya itu ya. Iya betul. Lagi soal karya Anda Mas. Ya. Belakangan ini Anda ingin banyak menggarap karya abstrak atau realis atau seperti apa? Ya, abstrak, karena saya abstrak. Oh abstrak ya? Iya. Kenapa Anda memilih di jalur abstrak itu? Karena kemampuan saya di abstrak itu. Saya banyak dikasih karunia Tuhan untuk berimajinasi di abstrak. Ya. Dan karya saya ini satu-satunya ya Pak Argo yang ada lukisan, ada lagunya, ada maskotnya. Satu kesatuan semesta seni ini. Ya. Jadi dalam berkarya lalu dipadukan dengan lagu dan maskot. Ya. Jadi kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan. Jadi maskot itu nanti untuk generasi muda supaya bisa memahami visi dan misi karya saya itu melalui media maskot. Ya. Tapi saya dengar Anda juga bermain yang berkaitan dengan lingkungan juga ini. Iya betul. Bahkan dalam cerita-cerita Anda di wilayah Danau di Banyumili ini Anda membuat semacam kayak pohon yang monumental itu. Iya. Jadi gini. Saya membuat monumen hayati. Itu namanya saya sebut sebagai monumen semesta seni. Terdiri dari 2, yaitu monumen hayati yang terdiri dari 7 pohon yang ditanam oleh Bapak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta Pak Bupati Sleman, Pak Sri Purnomo, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat berupa 7 pohon. Ini gitu. Adalah monumen hayati. Lalu monumen seninya itu terdiri dari lukisan, lagu dan maskot. Ini satu semesta Pak, satu kreasi seni semesta yang saya sebut monumen Go Green Taru Parwo. Oh gitu ya. Iya. Terakhir di season ini Mas. Kedepannya nanti Anda juga membuat seperti itu lebih dikembangkan lebih jauh lagi atau seperti apa? Iya. Saya inginkan ini dengan adanya Trinity ini sebuah isme baru. Saya berharap agar Republik kita, negara kita itu menjadi lokomotif Pak. Ya, dan saya berharap para seniman-seniman muda ini bisa mengikuti jejak saya untuk berpikir besar, berbuat besar sehingga dihargai juga dengan nilai yang besar pula. Karena kita ini bangsa yang punya banyak budaya yang luhur. Itu harus kita kembangkan terus. Terima kasih Pak Sam. Nanti lain kali saya akan ketemu Anda lagi. Baik Pak Argo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Argo. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda.
Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.